Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sauma. Di video kali ini saya akan bagikan video kegiatan saya seperti biasa, masak-masak di dapur bersama balita saya yang satu ini ya, Teteh Zia. Kali ini saya mau masak ayam bakar. Pertama karena cucian piring saya banyak banget. Dan ini suami saya bantuin cuci piring dulu ya guys, karena ini piringnya saya masak dari pagi, saya belum cuci piring, jadi tumpuk-tumpuk aja terus ya kan. Nah ini sampai siang saya mau masak sekitar jam 10-an. Ini baru mau masak dan dibantuin untuk cuci piring karena wastafelnya udah penuh ya kan. Biasanya saya masak itu sambil masak sambil cuci piring, jadi masak-masak cuci dikit gitu kan, nanti masak lagi, misalnya kayak sambil nunggu air panas gitu kan, atau kita masih nunggu mungkin nunggu lagi ngungkep ayam gitu kan. Nah itu dimanfaatkan sambil cuci piring sedikit-sedikit. Nah kita mau bikin ayam bakar. Ayam bakar ini bumbunya simple sekali ya, pakai bumbu yang simple. Sebenarnya lebih enak kalau kita bikin bumbu kemudian nanti kita simpen, dan kalau misalnya kita mau gunakan tinggal kita keluarin dari kulkas ya kan. Jadi ini saya bikin untuk sekitar 3 kali masak. Bumbunya simple sekali, cuma bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit dan jahe ya, di blender jadi satu. Kemudian gula, kemudian garam dan penyedap rasanya sesuaikan dengan selera ya. Ayamnya kita cuci bersih, kemudian kita beri garam dan dimarinasi ya. Kita diamkan dulu sekitar paling enggak setengah jam lah ya. Jadi ayamnya ini kondisinya lagi saya marinasi, kemudian saya bikin bumbu. Nah bumbu ini kita blender, saya pakai blender biasa. Jadi kalau blender seperti ini hasil blenderannya lebih halus daripada pakai blender yang ini ya, pakai chopper ya. Kalau pakai chopper itu memang dia kurang halus karena peruntukannya berbeda. Chopper itu sebenarnya cocoknya untuk sambal gitu loh, jadi memang dia kurang lembut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin bumbu soto, bumbu yang perlu bumbu merah gitu ya, bumbu bistik yang memang perlu lembut, nah lebih cocok pakai blender yang seperti itu ya, yang biasa. Kemudian ini ayamnya sudah saya kasih garam, kasih kasih kecap apa sih namanya itu ya, saus tiram, kemudian dipenyet-penyet gitu kan, diamkan 30 menit. Kemudian bumbu yang tadi kita blender itu dimasak atau digongso ya. Nah ini saya gongso, sambil gongso saya kebetulan nggak bisa bikin tutorialnya full, cuma ayam bakar aja. Jadi ini sambil masak, sambil bikin sayur bihun juga gitu ya. Sebenarnya saya menikmati sekali ya, walaupun repot gitu. Kalau masak itu rasanya asik gitu loh, menyenangkan untuk saya gitu. Cuma karena dibantuin sama anak kecil, sama Teteh Zia itu ya, lihat ya tuh dia nggak tahu lagi mainkan apa itu, saya lupa dia mainkan apa. Itu kayaknya ayam tuh, sama dia dicuil-cuil gitu deh, ayamnya dicubit-cubit. Penasaran kan ayamnya kenapa ada bumbunya, makanya sama dia dicutik-cutik gitu, dilihatin mungkin ada apanya gitu kan. Nah dia biasanya penasaran gitu kalau lihat HP, pasti deh dikejar sama dia HP-nya. Nah seperti ini, sama dia HP-nya mau diambil terus gitu ya. Nah kebetulan saya sambil menyelamatkan bumbu-bumbu yang baru dibeli gitu ya, ketumbar yang memang belum dimasukkan ke wadahnya. Ini bumbunya dimasak sampai bumbunya tanak ya, maksudnya minyak dan bumbunya itu terpisah. Kemudian ini bihunnya saya siapkan untuk dioseng, tapi saya kasih bumbu di baskom dulu gitu ya. Ini dikasih garam, dikasih kecap, dikasih saus tiram, dikasih merica gitu ya. Diaduk-aduk-aduk. Nanti setelah itu tinggal kita gongso dengan sayurnya di wajan ya.
Setelah itu ayamnya yang sudah kita marinasi, kita berikan bumbu ayam yang sudah diungkep tadi ya, tapi ya, bumbunya tunggu agak dingin lah, tunggu dingin terus dimasukkan ke ayam. Saya memang tunggu dingin aja, terus dimasukkan ke ayam, baru saya biarkan lagi sekitar 30 menit sambil saya nyiapkan tempat untuk membakarnya. Sebenarnya ini bukan bakar-bakar banget sih bukan yang dibakar banget gitu ya, dan ini tanpa diungkep ya ayamnya gitu. Kalau misalnya teman-teman kalau mau diungkep ya mungkin bisa aja gitu ya, diungkep dulu habis itu baru dibakar. Ini saya nggak diungkep, hanya dibiarkan gitu ya 30 menit, habis itu nanti baru dimasukkan ke dalam panci. Karena anak saya hambur-hamburin si mie bihunnya gitu ya, jadi saya harus sambil nyapu karena keinjak-injak ya kan, yang dia ada di lantai. Bener-bener itu mengganggu banget kalau kita lagi masak ya, karena itu bikin perasaannya tuh kayak kotor semua gitu loh. Jadi tuh harus sambil disapu gitu kan. Kadang saya pel lagi, nanti dikotorin lagi gitu. Tapi daripada keinjek-injek gitu kan, daripada kotor kerasa di kaki, lengket-lengket. Nah, jadi sambil dibersihkan. Kemudian ini untuk bumbu bihunnya itu cuma bawang putih aja digeprek terus dicincang kasar aja. Apa adik? Anak saya udah ngereok guys. Jadi bihunnya cuma dikasih sayur ini ya, wortel dengan kubis yang dioseng pakai bawang putih. Udah itu aja. Habis itu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan sudah panas, kita matikan. Oke, terakhir kita bersih-bersih meja sambil nunggu bakarannya ayam kita selesai. Ini saya lagi bakar ayam. Nah, ini dia bakaran ayamnya. Saya lapisin daun biar tidak lengket ke permukaan teflonnya ya. Karena saya nggak suka bersihkan teflonnya yang kalau dia ada bekas bakarannya itu keras gitu kan. Makanya dikasih daun supaya ayamnya itu nggak terlalu lengket sama si teflonnya. Jadi licin gitu loh guys ya. Oke, setelah kita masak, biasanya kita bersihin dulu ya bekasnya kita masak gitu kan, sebersih-bersihnya yang bisa kita bersihkan. Misalnya ada bekasnya tadi tumpahannya bihun, ya udah kita bersihkan dulu. Kemudian ayamnya sudah masak, kita siapkan ayamnya. Kemudian ini ayamnya kita makan pakai sambal mentah, yaitu sambal tomat yang mentah ya. Kalau teman-teman tahu, biasanya di sini kalau itu sambal tomat yang dikasih jeruk nipis atau jeruk sambal lah gitu ya, dan itu rasanya seger banget. Alhamdulillah ya, bakarnya sudah selesai, siap dimakan ya. Jadi ini siap-siap untuk makan siangnya tim di percetakan. Alhamdulillah menu hari ini kita sudah selesai. Semoga bisa menginspirasi ibu-ibu yang pengen masak apa bingung gitu ya. Ya coba aja, siapa tahu bisa suka dengan resepnya, dengan masakannya. Oke, terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.